Awal abad ke-20, Indonesia berada dalam kondisi yang sangat terpuruk. Penjajahan yang berlangsung selama ratusan tahun telah membuat rakyat hidup dalam keterbelakangan pendidikan, ekonomi, dan sosial. Kehidupan spiritual umat Islam pun tidak lepas dari dampak penjajahan. Dalam situasi yang penuh tekanan ini, muncul kesadaran baru di kalangan masyarakat terpelajar dan para ulama. Kesadaran untuk bangkit menyatukan umat dan memperjuangkan kemerdekaan. Dari kesadaran inilah lahir dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang tidak hanya menjadi penggerak agama, tetapi juga kekuatan sosial dan nasionalisme, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah didirikan pada 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah seorang ulama pembaharu yang telah menimba ilmu di Mekah dan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Islam modernis. Kiai Haji Ahmad Dahlan prihatin melihat umat Islam yang hidup dalam kemunduran dan terjebak dalam praktik keagamaan yang tidak lagi murni. Melalui Muhammadiyah, ia ingin menghidupkan ajaran Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah dengan semangat kemajuan. Muhammadiyah menekankan pentingnya pendidikan sebagai jalan untuk membebaskan umat dari kebodohan. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah menggabungkan pelajaran umum dan agama secara seimbang. Ini adalah terobosan besar yang tidak hanya mencerdaskan anak bangsa, tetapi juga membangun karakter Islam yang kuat. Sementara itu, pada 31 Januari 1926, Nahdlatul Ulama resmi didirikan di Surabaya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama sejumlah ulama pesantren. NU lahir dari kebutuhan untuk mempertahankan tradisi keilmuan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Di tengah arus pembaruan yang dianggap terlalu liberal, Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang semula ragu akhirnya menyetujui pendirian NU setelah melakukan istikharah dan mendapatkan restu dari gurunya, Kiai Haji Khalil Bangkalan. NU memegang teguh nilai-nilai tradisional yang telah lama mengakar dalam masyarakat pesantren di Indonesia, seperti penghormatan terhadap ulama, pengalaman mazhab, dan dakwah bil hikmah. Sejak awal, NU juga terlibat aktif dalam pendidikan, dakwah, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kemandirian umat di akar rumput. Di masa penjajahan Belanda dan Jepang, peran Muhammadiyah dan NU semakin terlihat jelas. Muhammadiyah terus memperluas jaringan pendidikannya ke berbagai daerah, memberikan akses ilmu kepada masyarakat pribumi yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan kolonial. Di sisi lain, NU menjadi kekuatan sosial yang sangat kuat, membangkitkan kesadaran umat melalui pesantren dan pengajian. Ketika Jepang mulai menguasai Indonesia, NU membentuk Laskar Hizbullah dan Sabilah untuk mempersiapkan perjuangan fisik melawan penjajah. Para ulama dan santri tidak hanya mengorbankan semangat jihad melalui ceramah, tetapi juga turun langsung ke medan perjuangan. NU menjadi contoh nyata bahwa spiritualitas dan nasionalisme bisa berjalan beriringan. Keterlibatan NU dalam perjuangan kemerdekaan semakin nyata ketika tokoh-tokohnya ikut serta dalam sidang-sidang penting yang menentukan arah bangsa. Kiai Haji Wahid Hasyim, putra dari pendiri NU, menjadi bagian dari Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta, dokumen awal kelahiran dasar negara Indonesia. NU menerima Pancasila dengan sikap terbuka karena meyakini bahwa negara harus mampu menjamin kebebasan beragama dan keadilan sosial. Muhammadiyah juga terus menguatkan basis sosialnya pasca kemerdekaan, membangun sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial untuk mendukung pembangunan bangsa yang baru mereka. Kini lebih dari 1 abad sejak berdirinya Muhammadiyah dan NU tetap eksis sebagai kekuatan besar dalam kehidupan keagamaan dan kebangsaan di Indonesia.
Muhammadiyah dikenal luas sebagai pelopor pendidikan Islam modern dengan ribuan sekolah, universitas, dan rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. NU tetap menjadi penjaga tradisi keislaman melalui pesantren dan berbagai organisasi sayapnya seperti Muslimat NU, IPNU, dan IPPNU yang membina kaum perempuan dan generasi muda. Keduanya menjadi teladan bahwa meskipun berbeda pendekatan, modernis, dan tradisional, tujuan mereka tetap satu, yaitu mencerdaskan umat, menjaga keutuhan bangsa, dan membangun Indonesia yang beradab. Dua nama besar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama telah membuktikan bahwa Islam dan nasionalisme bukan dua hal yang bertentangan. Justru, keduanya bisa menjadi fondasi yang kokoh untuk menciptakan bangsa yang maju, beriman, dan berkeadilan. Warisan perjuangan mereka akan terus hidup selama umat ini menjunjung ilmu, keikhlasan, dan cinta kepada tanah air.